nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa wa idifa wa ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha amardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansul ala rahmatika wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ini pertemuan keberapa? Baik. Nah, kemarin kita sudah bahas apa? Dalalah ya. Dalalah dua pertemuan dalalah. Pertama yang pembagiannya secara mujmal. Terus kemudian pembagiannya secara lebih tahqiq. Ada dalalah dari segi dalnya, dari segi sesuatu apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain ya, atau dalnya yang menunjukkan itu ada dua, ada lafziyah sama ghairu lafziyah. Dan dua-duanya ini memiliki potensi ya, wat'iyah, tabi'iyah sama akliyah. Kemudian saya hanya menyebutkan contoh satu kemarin tanpa menafikan yang lain. Apa kemarinnya? Itulah. Pokoknya ada yang lafziyah, ada yang ghairu lafziyah. Kemudian dari sisi sababu dalalah ya. Artinya sesuatu itu bisa dipahami menunjukkan sesuatu yang lain. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama dari sisi wadoknya. Artinya dia menunjukkan sesuatu yang lain itu karena sudah diwadok untuk menunjukkan mana itu. Artinya kita menyebutkan spidol ini ya, spidol, kata-kata saya spidol itu menunjukkan makna ini, itu sudah diwadok untuk makna ini kata-kata saya. Jadi penunjukan lafaz terhadap maknanya itu karena wadok. Kemudian yang kedua karena akal ya, karena akal. Contohnya kemarin apa? Api yang ghairu lafziyah deh. Ghairu lafziyah itu ada adanya asap berarti adanya api. Artinya asap ini menjadi akibat atau menjadi efek daripada adanya api. Kemudian yang lafziyah misalkan di balik tembok ada suara orang ngomong gitu. Itu bukti secara akal ya. Secara akal kita bisa memahami tanpa mengetahui orangnya langsung. Kita bisa memahami kalau orang itu masih hidup. Itu yang akliyah. Kemudian yang tabi'iyah ya. Kemarin lafaz gitu. Itu menunjukkan kalau orangnya sedang lagi sakit gitu ya. Sakit atau terkena sesuatu sakit. Nah, jadi dari sababud dalalahnya, dari sababud dalalahnya. Kemudian kita belum meranjak ke bab selanjutnya ya, masih di dalalah. Untuk pertemuan ini. Kemarin kita sudah sepakat kalau untuk memahami atau membahas pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mabahisul alfat, kita yang kita ambil cuman dalalah lafziyah yang wat'iyah, dalalah lafziyah yang wat'iyah. Dengan alasan yang kemarin saya sebutkan, karena kenapa lafziyah? Karena itu adalah metode paling efektif untuk menyampaikan sebuah makna. Kenapa wat'iyah? Karena ya yang akliyah itu setiap orang memiliki akal yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Kemudian yang tabi'iyah ya, tabi'iyah juga sama, berbeda-beda. Setiap tabiat daripada seseorang itu berbeda-beda. Nah, jadi susah untuk menyampaikan sebuah makna. Maka walhasil yang dipilih adalah dalalah lafziyah yang wat'iyah. Lafziyah mengeluarkan semua yang ghairu lafziyah, entah itu dia wat'iyah, tabi'iyah atau akliyah. Kemudian yang wat'iyah lafziyah yang wat'iyah itu mengeluarkan yang akliyah sama tabi'iyah. Jadi sudah pas aja.
Jadi sudah pembahasannya sudah fokus ya kepada dalalah lafziyah yang wat'iyah. Artinya yang sisanya itu sudah tidak dibahas lagi. Gitu. Karena itu yang kita ambil untuk mencapai ta'rif nanti. Ya kita kan mentarifkan sesuatu pakai lafaz jelas ya. Kemudian lafadznya yang sudah diwadok untuk suatu makna. Dan perkataan beliau ya, dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatul mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fahuwal tizamun in bi aqlinil tuzim. Nah, sebenarnya ini baru masuk ke baitnya, penjelasan baitnya ya. Anwa'ud dalalah al-dalalah al-wat'iyah atau anwa'ud dalalah al-lafziyah al-wat'iyah. Kemarin saya ada jelasin apa? Jinas juga ya, jinas ihtibak ya. Yang apa? Yang ada di judul sama di bait pertama. Kemudian taksimud dalalah al-lafziyah al-wat'iyah. Kita bahas taksim dalalah al-lafziyah al-wat'iyah. Kemarin dari 2 pertemuan kemarin tuh cuman bahas kenapa tiba-tiba dalalah lafziyah wat'iyah. Jadi kita menyebutkan semua pembandingnya. Sekarang kita sudah fokus pada dalalah lafziyah wat'iyah. Ada 3. Ada mutabaqah, kemudian at-tadammun, ada iltizam. Banyak ya namanya, tinggal biasanya dikasih ya nisbah aja, mutabaqiyah ya. Ada tadammuniyah, ada iltizamiyah, sama aja. Penyebutannya sama aja. Apa kemudian kita sudah bahas ya, sudah sepakat kalau yang diambil adalah lafziyah yang wat'iyah. Terus ini dibagi 3, ada mutabaqah, tadammun, sama iltizam. Apa itu mutabaqah? Yaitu dijelaskan di baitnya. Dalalatul lafzi ala ma wafaqahu yad'unaha dalalatal mutabaqah. Jadi bait pertama itu jelasin ini aja. Karena kita untuk mengetahui tadammun dan iltizam, kita harus mengetahui mutabaqah juga. Kita harus mengetahui mutabaqah dulu gitu. Ya, mutabaqah, yaitu ya penunjukan lafadz terhadap makna yang sesuai dengan makna wadoknya. Ya. Jadi lafadz itu menunjukkan sebuah makna itu sesuai dengan makna wadoknya. Artinya, misalkan kita bilang contohnya nanti itu adalah al-insan. Al-insan itu diwadok untuk makna al-hayawan an-natik. Kemudian ketika kita bilang al-insan, kemudian makna yang pengen kita sampaikan adalah al-hayawan an-natik, itu sesuai dengan makna wadok yang diwadok oleh orang Arab bahwasanya al-insan adalah al-hayawan an-natik. Jadi sama. 100% sama gitu. Misalkan ya udah buku, misalkan saya bilang buku kepada orang ya. Kemudian makna buku yang pengen saya sampaikan itu sesuai dengan makna wadok buku yang diberikan kepada buku itu atau diberikan pada lafadz itu ya. Itu namanya al-mutabaqah. Jadi bukan itu ya, dalalatul lafzi ala ma wafaqah. Bukan lafadz itu sesuai dengan makna, bukan ya. Biasanya ini agak mulahbat nih, agak susah. Ya. Bukan lafadz itu sesuai dengan makna, akan tetapi makna yang kita pengen sampaikan itu sesuai dengan makna wadoknya. Paham kan bedanya? Paham nggak?
Ada contohnya? Hmm, apa ya? Misalkan ya asad misalkan. Atau mau contoh yang di realita apa gimana nih? Ya, gimana? Yang gampang dipahami. Ya, misalkan ini coba ya, coba. Misal Al-Asad. Al-Asad itu makna waduknya. Orang Arab mau waduk makna asad itu adalah al-hayawan al-muftaris. Ya. Ini adalah makna waduknya. Kemudian antum bilang ke orang Al-Asad gitu. Ketika bilang ke orang Al-Asad, karena kan kita sudah ini ya, kita yang pengen kita masukkan adalah lafdiyah. Lafdiyah berarti kita ngomong gitu. Berarti kita bilang Al-Asad. Al-Asad. Nah, asad di sini itu dia memiliki banyak makna sebenarnya. Ya. Ada makna hayawan muftaris ini. Kemudian ada makna apa misalkan? Rajulun suja misalkan, atau makna yang lain. Banyak. Ketika antum memilih satu makna, ya, satu makna, kemudian makna ini sesuai dengan makna waduknya, itu adalah dalalah mutabaqah. Gimana? Masih belum jelas? Ya. Begitu juga dengan lafaz-lafaz yang lain ya, misalkan al-insan atau apa. Maka perkataan beliau dalalatul lafzi ala ma. Ya, ma itu maksudnya makna. Wafaqahu ay wafaqa al makna al maudhu' lahu. Ya. Misalkan contoh lagi, misalkan. Kalau contoh lagi apa ya? Kan saya bilang contoh al-hayawan. Janganlah. Contoh di realita aja lah ya. Ya misalkan kayak buku tadi, ya. Atau HP lah misalkan. HP ya. Antum bilang HP saya rusak misalkan. Nah, ketika di kata-kata antum HP itu, ketika bilang HP itu maksudnya apa gitu. Nah, apakah makna yang pengen antum sampaikan itu sesuai dengan makna waduk HP atau enggak? Barangkali kan misal kita bilang HP maksudnya tab gitu barangkali, atau makna yang lain, alat elektronik yang lain misalkan. Nah itu tidak termasuk mutabaqah. Jadi simpelnya seperti itu. Sebenarnya tadi al-insanu makna waduknya adalah al-hayawan an-natiq. Kemudian antum bilang al-insan, ya, makna yang pengen disampaikan itu sesuai dengan makna waduknya. Karena nanti kalau yang ini tidak sesuai dengan makna waduknya nanti. Pokoknya benar-benar tamaman bitamamin. Sesuai benar-benar dengan makna waduknya. Jadi, ya, al-insan dengan makna al-hayawan an-natiq itu dua gitu. Itu dua. Pertama, makna yang pengen disampaikan oleh mutakallim. Kemudian makna yang al-makna al-maudhu' lil lafzi. Iya kan? Jadi di sini al-makna al-maqsud gitu loh. Al-makna al-murad. Al-makna al-murad. Nah,
dia makna yang diinginkan oleh mutakalim itu sesuai dengan makna wadoknya. Nah, berbeda dengan tadomun. Kalau tadomun ya, itu adalah antum bilang al-insan, tapi maksudnya adalah hayawan saja. Tidak termasuk natik. Contohnya ya, contohnya Syekh Usam itu ngasih, misalkan ada dari jauh, dari kayak bayang-bayang nggak jelas gitu. Nah, terus ada orang tanya ke antum ya, itu pohon atau hayawan? Ada bayangan dari jauh, itu pohon atau hayawan? Terus antum bilang apa? Al-insan. Nah, al-insan di situ maksudnya adalah hayawan yang pengen yang disampaikan sama si Sa'il tadi. Paham nggak? Susah ya? Jadi simpelnya gini, antum bilang al-insan, itu yang pengen disampaikan cuman al-hayawan saja. Bas tanpa melibatkan an-natik. Karena nanti kalau melibatkan an-natik dia menjadi al-mutabaqah. Ra'aitu al-insana, tapi si mutakalim itu pengen yang hayawannya saja. Ya. Lebih memfokuskan hayawannya saja tanpa memberikan natik. Gitu. Contohnya kayak tadi, misalkan ada yang bayangan dari jauh, kemudian nggak kelihatan ya, terus ada orang, itu pohon atau hewan, pohon atau makhluk gitu, pohon atau makhluk biologis gitu. Terus antum bilang al-insan gitu. Nah, antum bilang al-insan itu maknanya bukan al-hayawan anatik, tapi makna hayawan saja yang ditanyakan oleh si Sa'il. Tuh misalkan. Paham nggak maksudnya? Apa perlu contoh lagi? Paham ya? Maka itu masuknya adalah at-tadammun. Nanti dijelasin sama musannifnya di kitab. Bukan yang saya tekankan tadi, bukan itu, bukan apa? Lafadz itu sesuai dengan mana? Ya itu boleh sih, tapi kurang dakik gitu. Tapi lafadz makna yang pengen disampaikan, karena semuanya mantik ini. Semuanya itu sebenarnya pembahasan di makna saja. Tapi untuk menyampaikannya itu lewat lafadz. Nah, maka yang difokuskan di pembagian dalalah ini adalah maknanya. Jadi makna yang pengen disampaikan oleh mutakalim itu sama dengan makna maudhu'nya. Sama 100%. Berbeda dengan tadammun ya. Antum memaksudkan suatu lafadz, tapi yang antum maksudkan hanya sebagian maknanya saja. Kayak itu tadi, misalkan apa ya contohnya? Saya kalau cari tahu susah. Misalkan antum ditanya lah, rumahnya mana gitu. Saya bilang gini, darosah ya. Darosah itu kan ada banyak ya. Ada Khotrowi, terus kemudian apa? Simpang Ek, Khotrowi, Simpang Ek, Khotrowi, terus Aslan ya. Banyak gitu. Tapi orang Asir tuh nggak tahu daerah-daerah ini. Ya. Terus antum bilang antum kebetulan rumahnya di Khotrowi. Terus antum ditanya, ya. Rumah antum mana gitu? Darosah. Tapi kan maksud antum di Khotrowinya saja. Bukan di Darosah. Memang antum bisa nyebar gitu. Kan enggak kan? Maksudnya bisa nyebar di seluruh penjuru Darosah ini. Antum kan cuma satu. Antum di tempat di Khotrowi saja. Simpelnya gitulah gambarannya. Gimana? Itu yang tadammun. Tapi kaidahnya 40 wa dari ya boleh. Untuk mempermudah. Kalau dari percontohan yang dalam tadi kita memikirkan waktu berarti lebih detail. Iya, lebih detail. Ya benar. Itu yang sesuai dengan makna yang antum pengen sampaikan kan. Berarti antum bilang Darosah Khotrowi. Gitu. Itu pun kalau antum bilang Khotrowi saja itu sudah cukup sebenarnya. Misalkan kayak al-insan, ya yang antum pengen sampaikan itu an-natiknya saja. Karena hayawan nanti ada banyak kan, Biar langsung menjurus, ya itu langsung an-natiknya saja, sama kayak tadi.
Darasa khotrawi jadi mutabaqah. Simpel ya, simpel sebenarnya. Nggak usah mikir kemana-mana. Itu adalah mana tadammun. Maka perkataan beliau ya yang apa tadi? Dalalatul lafzi ala ma wafaqa ai wafaqa makna lafzi al wad'i. Ya, ini saya perinci. Ini perkataan beliau. Wafaqa. Yaitu dalalah sebuah lafadz, penunjukan sebuah lafadz kepada mamanya ini adalah makna. Wafaqahu ini adalah kembalinya kepada lafadz ya. Lafadz akan tetapi mentakdirkan mudhof. Jadi ai wafaqa makna lafzi makna ya benar lafzi al wad'i. Itu namanya adalah dalalah mutabaqah. Karena kenapa kok saya bilang makna itu sesuai dengan makna wadhu? Karena makna itu tidak bisa sesuai dengan lafadz. Makna sesuai dengan lafadz gimana coba? Nggak bisa. Makna itu sesuainya dengan makna. Misalkan nggak fair, misalkan antum bandingin apa ya contohnya? Motor sama mobil gitu. Motor ya bandingnya sama motor yang lain gitu. Artinya ya bagaimana makna bisa sesuai dengan lafadz? Makna itu ya sesuai dengan makna sendiri. Makanya saya bilang tadi dalalatul lafzi 'alal makna wa faqa makna lafzi. Jadi makna yang pengen diomongkan oleh mutakallim itu sama dengan makna maudhu'nya. Sama persis ya. Makanya disebut mutabaqah. Mutabaqah itu artinya sesuai atau selaras. Kemudian yang kedua, ya, tadammun. Beliau mengatakan di baitnya cuman hanya wa juz'ihi tadammunan. Ai dalalatul lafzi ala juz'i maknahu, ya. Ya, dalalatul lafzi ala maknahu yad'unaha tadammunan. Saya yang bawah ya. Contohnya kayak tadi, misalkan ya makanya kita bisa memahami tadammun ketika kita sudah memahami mutabaqahnya. Jadi misalkan saya bilang al-insan, yang pengen makna yang pengen disampaikan itu hanya al-hayawan saja, faqat, atau an-natik faqat. Misalkan saya bilang ada orang yang apa ya, istilahnya arogan gitu kan. Ada orang yang arogan.
Enggak, Deng. Ada orang yang benar-benar pintar gitu aja lah. Orang-orang benar pintar. Terus antum bilang, wah itu tuh insan. Antum kan yang pengen disampaikan cuma nateknya atau kita bisa bilang alim lah. Ada orang benar-benar alim banget, ya. Wah itu insan gitu. Maka ketika antum bilang insan itu sebenarnya yang pengen disampaikan itu alimnya kan, bukan hayawannya. Maka itu disebutnya tadammun. Ya, ada orang yang pintar banget misalkan, wah itu insan. Paham kan konteksnya? Gitu. Hah? Ini yang tadammun, masih tadammun. Nah itu didefinisikan sama beliau. Buru-buru banget sih. Ya. Dia beliau wajus ihi tadammunan. Ya. Kemudian yang iltizam, udah paham ya yang tadammun ya? Nggak usah diperibet, sesimpel itu aja sebenarnya. Yaitu menunjukkan sebagian makna ya yang sudah diwaduk kepada lafaz tersebut. Itu adalah tadammun, dalalah tadammun. Kemudian selanjutnya yaitu al-iltizam ya. Dengan perkataan beliau wa ma lazim fahuwal tizamun. Wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fahuwal tizamun. Ya. Ai dalalatul lafzi ala ma'nan kharijin 'anil ma'na alladzi wada'alahu al-lafzu. Wudi'alahu al-lafzu. Ya. Definisinya ya, dalalatul iltizamiyah. Kalau saya kasih definisinya satu-satu lah, biar rapi. Nih, coba. Dalalatul lafzi ala contohnya masalan al-insan, dalalatul insan ya. Yuknya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kemudian adumun dalalatul lafzi subhanahu al-wat'i mithlu faqat au ya. An-natik faqat. Kemudian yang iltizamiyah. Kita bahas.
mawdu'un kharijin so, oh. Yang ketiga adalah dalalah iltizamiyah, yaitu dalalatul lafzi ala ma'nan kharijin anil maudhu' lahu. Jadi lafadz itu menunjukkan ya makna yang kharijun anil ma'nal maudhu' lahu, atau bisa disebut kharijun anil mahiyah. Contohnya antum bilang al-insan, tapi yang antum maksud adalah ad-dhahik, yaitu makhluk yang bisa tertawa ya. Tapi dia sifatnya tertawa ini kharijun anil mahiyatil insan. Artinya ketika maknan kharij ini hilang, al-insan itu masih bisa disebut dengan hayawan natik gitu. Karena makna mahiyahnya al-insan adalah al-hayawan an-natik. Artinya ketika salah satu dari dua ini, unsur ini, al-hayawan sama an-natik, itu salah satunya hilang, dia tidak jadi insan lagi. Tapi kalau yang ad-dhahik, misalkan antum sekarang kan nggak lagi ketawa, antum masih manusia kan gitu, masih disebut al-hayawan an-natik gitu. Nah, artinya dia maknan kharij anil mahiyah, dia keluar dari mahiyah daripada insan. Cuman yang bisa ketawa hanya manusia saja. Kalau hewan, ya misalkan kuda apa, meringkik ya, meringkik. Atau misalkan ada yang nanya, misalkan ada hewan yang bisa ketawa, misalkan kayak burung kakak tua atau gimana kan. Misal itu tertawanya bukan seperti tertawa manusia. Dia tertawanya itu karena dilatih. Kalau manusia ketawa itu gara-gara ada ta'ajub, ada sesuatu yang mengherankan. Dan itu tidak dimiliki oleh hewan gitu. Jadi tidak termasuk dalam makna tadi. Ya. Nah, itu istimewanya manusia. Jadi misalkan bayangin kalau ad-dhahik ini menjadi apa? Unsur utama daripada al-insan. Salah satu misal al-insan adalah makhluk biologis yang bisa berpikir dan ketawa. Berarti antum harus ketawa tiap hari, tiap detik ya. Karena kalau nggak ketawa nggak menjadi manusia. Seperti halnya yang bawahnya itu qabilun lit ta'allum, dia bisa belajar ya, bisa belajar. Atau banyak contoh ya, ada yang qabilun ta'allum, ada yang bisa al-kitabah, menulis juga bisa. Nah. Gimana? Makna kharij. Ya, makna ala maknan kharij anil maudhu' lahu. Contohnya juga yang alim tadi ya, yang alim itu maksudnya yang iltizamiyah ya, bukan tadamun yang saya bilang alim tadi. Kalau tadamun ya harus sebagian daripada makna maudhu'nya. Kalau enggak hayawan saja, kalau enggak natik saja. Adapun alim itu maksudnya di iltizamiyah. Misalkan antum lihat orang yang
alim banget gitu, alim banget. Terus antum bilang ro'a itu insanan, tapi yang pengen disampaikan maksudnya adalah orang ini tuh alim banget gitu, bukan pada unsur hayawan natiknya tapi alimnya. Nah, makna alim di situ ya, dia itu tidak sesuai dengan makna maudhu insan, yaitu al hayawan an natik, satu. Kemudian dia juga tidak menunjukkan sebagian daripada makna maudhu daripada insan ya, karena makna maudhunya, kalau makna maudhu daripada insan adalah hayawan an natik. Kemudian dia sifatnya alim ini sifatnya dia eksternal, artinya dia tidak termasuk unsur daripada insan. Jadi ketika tiga itu sudah terpenuhi ya, maka dia dimasukkan ke iltizamiyah. Pertama yang alim tadi, saya ulangi lagi ya, yang alim dia tidak sesuai dengan makna maudhunya. Kemudian dia juga tidak menunjukkan sebagian daripada makna maudhunya. Kemudian yang ketiga, dia sifatnya eksternal, dia tidak menjadi unsur inti ya, yang ada pada al-insan. Maka dia masuknya adalah iltizamiyah. Selesai? Lanjut pembahasannya. Nah, sebenarnya ya dalalah iltizamiyah ini definisinya belum selesai gitu. Artinya takunu dalalah ya. Tadi kan syarat daripada bentar. Definisinya kurang ya. Jadi andil maudhu lahu terus tambahi lazimun lahu. Jadi dia dalatul lafzi ya, penunjukan sebuah lafaz kepada suatu makna, kemudian maknanya itu kharijun anil ma'nal maudhu dan juga lazimun lahu. Ya. Dan dia lazim dengan makna maudhunya tadi. Ya. Jadi kalau saya hanya bilang kharijun anil maudhu, ya, berarti kan bisa liar gitu. Maksudnya saya bilang ad-dhahik meringkik itu kan keluar daripada makna maudhu insan. Kemudian saya bilang al-insan itu adalah ad-dhahik gitu. Ya ad-dhahik. As-sohil ya. As-sohil. Berarti kayak gitu bisa. Dalalah iltizamiyah, dan jawabannya nggak bisa karena dia tidak lazimun lahu.
Jadi yang makna yang kharij itu harus lazimun kepada insannya tadi. Contohnya tadi at-tauhid kemudian qabulun ta'alluq. Ya. Jadi pertama harus maknan kharij, kharij daripada maudhu' lahu, kemudian lazimun lahu. Misalkan saya bilang, contohnya saya ulang ya, kayak tadi misalkan kalau hanya sampai kharijun anil ma'nal maudhu', berarti ini kan benar-benar masih luas banget gitu, sehingga nggak ada pengikat gitu. Misalkan saya bilang al-insan adalah as-sohil, dia sudah tidak termasuk mutobaqah karena dia tidak sesuai dengan makna maudhu'nya. Kemudian tidak pula dia sesuai dengan sebagian daripada makna maudhu'nya, dan dia kharijun anil ma'nal maudhu'. Kharijun anil ma'nal maudhu', kemudian tidak pula dia lazimun lahu. Maka as-sohil tetap tidak bisa dimasukkan dalalah iltizamiyah. Nah, syarat daripada dalalah iltizamiyah selain daripada kharijun anil ma'nal maudhu', dia harus lazimun lahu. Nah, saya harusnya poin penting lupa disampaikan. Terus karena lazim ini ada banyak ya. Lazim ini pembahasannya, lazimun itu yang gimana sih? Lazimun standar daripada lazim yang kita pakai di sini tuh yang kayak gimana gitu. Karena nanti lazim ada banyak, ada lazim yang fid dhihni ya. Fid dhihni faqat, kemudian fi al kharij faqat, kemudian fid dhihni wal kharij. Kita yang kita pakai itu yang mana? Gitu. Ya. Nanti dikasih. Kemudian fid dhihni itu yang seperti apa ya? Definisi lazim. Kullama wujida al-lazim wujida al-malzum ya. Ketika lazimnya ada, malzumnya itu ada. Tapi kullama ya nafa wujidal malzum, wujidal lazim. Enggak ada yang kebalik ya. Kullama wujida al-malzum wujidal lazim. Tapi laisa kullama wujidal lazim wujida al-malzum. Bingung ya? Jadi contohnya gini. Misalkan 2 sama ganjil. 2 sama genap kok ganjil. Setiap ada 2 atau 4 lah ya. Atau setiap ada 4 dia pasti ganjil ya. Tapi kalau saya bilang ganjil belum tentu itu 4 karena ada 2, ada 6 kan. Nah, itu kaidah lazim. Artinya lazim itu maknanya adalah adamul infikak, dia tidak bisa terpisah ya. Lazim itu adalah adamul infikak, dia tidak terpisah. Kalau ada ini pasti ada itu. Nah, nanti dibagi, ada yang kalau ada ini pasti ada itu. Ada yang kalau ada itu pasti ada ini ya. Kemudian gitulah, bisa dibalik-balik lah. Malah bingung gitu. Nanti kita bahas. Nah, karena lazim tadi saya bilang ada 3, ada yang fid dhihni faqat, kemudian fil kharij faqat, fid dhihni wal kharij. Yang kita maksud di sini itu apa? Maka beliau bilang di baitnya apa? In bi aqlinil tuzim ya. Wajus ihtadumunan wa malazim fahwal tizamun in bi aqlinil tuzim ya. Berarti yang kita maksud nanti itu adalah fid dhihni atau fil aqli. Fid dhihni fil aqli sama. Ini saya hapus ya. Mau di foto? Enggak usah ya. Udah ada videonya. Udah.
Kita ambil yang itu ya, dalalah iltizamiyah. Dalalatul lafzi ala ma'anan kharijun anil ma'anal mawdu' lahu lazimun lahu. Nah, lazim di sini maksudnya apa? Gitu kan berarti ini dibagi menjadi 3 ya. Saya bilang tadi. Fi dhihni atau fil akli sama ya. Fi dhihni faqat, fil kharij faqat, kemudian fi dhihni wal marah sih. Fi dhihni wal kharij. Iya. Ini bagiannya. Kemudian saya terus ini. Yang pertama yang fi dhihni faqat. Fi dhihni faqat contohnya apa? Yaitu seperti al-basar wal ama. Talazumul basar bil ama. Maksudnya gimana? Yaitu lazimnya ya adamul infikaknya itu hanya terjadi pada akal kita saja. Artinya ya kita tidak bisa mendefinisikan buta ya kecuali kalau kita sudah tahu apa itu basar gitu. Artinya kita tidak bisa mendefinisikan ama itu kayak gimana kecuali kalau kita sudah tahu apa itu basar. Apa itu bisa melihat. Kemudian ketika kita sudah tahu apa itu basar ya, maka ya tinggal kita kasih nafi gitu. Berarti al-ama maksudnya apa? Adamul basar. Nah, ya itu tadi kita nggak bisa mendefinisikan ama buta ya tanpa mengetahui basornya gitu. Nah, akan tetapi di kenyataannya apakah bisa seperti itu? Apakah mereka tidak bisa terpisah? Ya. Bisa kan, orang bisa melihat ya pasti gak buta kan? Ya, artinya dia tidak mungkin buta dan bisa melihat dalam satu waktu atau satu orang gitu, satu mata. Ya. Artinya dia harus kalau nggak buta ya bisa melihat gitu. Itu di kenyataannya. Tapi kalau di pikiran kita itu tidak bisa terpisah. Ya. Paham nggak maksudnya? Paham kan? Artinya dia adamul infikaknya hanya terjadi di pikiran kita saja. Tapi di kenyataannya, ya, makanya saya bilang fid dini faqat, fil aqli faqat. Kenyataannya mereka itu terpisah.
Antara apa? Bisa antara basor dan ama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Fil kharij faqat. Faqat. Contohnya seperti as-sawad wal ghurab. Yaitu apa? Hitam dan gagak gitu. Kita kan bisa bayangin ya, gagak itu warnanya putih, tapi kenyataannya warnanya apa? Hitam. Dan nggak ada gagak putih kecuali sedikit ya misalkan. Jadi di kenyataannya saja antara ketidakterpisahan antara hitam dan gagak itu hanya di kenyataan saja. Artinya nggak ada yang gagak warnanya putih. Tapi kalau di akal kita itu masih bisa kebayang gitu gagak warna putih. Itu makanya lazimnya itu hanya fil kharij saja. Atau di kenyataannya saja. Paham ya? Kemudian yang ketiga, fi dzihni wal kharij. Contohnya seperti az-zaujiyah wal arba'ah. Contohnya seperti apa ini? Zaujiyah itu apa? Bisa dibagi dua lah. Genap. Atau definisi yang bagus tuh, Ana baru tahu kemarin tuh. Yang qasimu ila qismaini mutasawiyaini. Ya, dia bisa bisa terbagi dengan dua jumlah yang sama. Ya, simpelnya kalau mau simpel bisa dibagi dua gitu aja sih. Ya, itu az-zaujiyah dan arba'ah. Antum bisa bayangin apa? 4 itu ganjil di pikiran kita. Kan nggak bisa, 4 ya genap gitu. Kemudian di kenyataannya apakah seperti itu? Tidak juga, karena 4 ya di kenyataannya di mana-mana ya apa? Genap gitu. Artinya fidzihni wal kharij itu mereka ini contoh seperti ini itu tidak bisa terpisah antara zaujiyah dan arba'ah. Beda dengan ini. Ya. Di kenyataannya dia tidak bisa terpisah. Di akal kita masih bisa terpisah dengan membayangkan gagak berwarna putih. Dengan di akal kita, ya. Kalau di kenyataannya dia tidak bisa terpisah antara hitam dan gagak. Tapi kalau di akal kita masih bisa dipisahkan antara ghurab dan sawad dengan kita membayangkan gagak itu warnanya putih. Kemudian yang fi dzihni faqat ya. Artinya kita hanya bisa membayangkan buta itu ketika sudah membayangkan basor. Kemudian dikasih adam gitu. Adamul basor. Nah, tapi di kenyataannya apakah ada orang yang buta dan bisa melihat secara bersamaan? Kan nggak bisa. Artinya mereka di kenyataan itu terpisah atau terpisah ya. Artinya dia di fiddih ini saja. Nah, kalau mau contoh banyak banget. Tapi ini sudah cukup sih. Untuk bagian lazim memalsunya itu di mana? Untuk sama-sama dulu. Lazim ya. Jangan ghurab deh, yang mudah aja. Yang mudah tuh di itu, yang apa zaujiyah dan arba'ah. Lazimnya itu yang zaujiyahnya, yang genapnya. Yang malzumnya yang arba'ah. Kullama wujidal malzim, kullama wujida al malzum wujida al lazim. Tapi kullama nafal lazim nafal malzum. Ya. Ketika ada malzum, artinya ketika ada 4 misalkan, itu pasti ada lazimnya, pasti ada genapnya. Tapi ketika kullama nafa al lazim, ya, artinya genapnya nggak ada, nafa al malzum, nafa al 4 itu tadi. Artinya semua bilangan genap, jadi nggak ada semua. Seperti itu. Itu kaidah sih sebenarnya. Jadi kalau ada malsum pasti ada lazim. Pasti ada lazim. Contohnya tadi genap kan ada 2, 4, 6, 8 gitu.
Kalau ada 8, apapun ya, apapun angka genap 8, kemudian 6, 4, pasti ada lazimnya, pasti ada genapnya. Tapi kalau antum sudah menafikan genap, ya, maka semua bilangan genap jadi nggak ada. Oh iya, nah, tulis saja. Ulama, kaidah sih ini. Ulama wujida. Ya ini sebenarnya nggak terlalu dibahas di sini. Cuman nanti kalau antum belajar mantik, belajar lanjutan ya, misalkan nanti usul fiqh, pasti kan ada mantiknya juga. Nah, sih ada menemukan kaidah-kaidah seperti ini. Dan ini nyenggolnya pembahasan di lazim ini tadi, yang iltizamiyah ini. Tapi kita nggak terlalu bahas sebenarnya. Ini jangan dibalik ya. Ini berarti. Karena jadi rusak. Ketika ada malzum ada lazim. Tapi ketika lazimnya nggak ada, maka malzumnya nggak ada. Jangan dibalik. Ulama wujida al-lazim, wujida al-malzum misalkan. Itu nggak boleh. Gimana? Nanti untuk contoh yang kedua yang polis fakat bisa di apa namanya dimasukin. Ini masuknya di mana gitu? Ya bisa, berarti lazimnya yang mana gitu? Jadi kalau misalnya ada hitam pasti ada gagal. Enggak, kebalik. Kembali. Ada gagal pasti. Pasti itu. Berarti maksudnya sama. Iya. Karena hitam nggak cuma gagak. Oh iya. Hitam masih ada. Pokoknya yang ya gitulah. Tadi kan. Gimana? Gimana ya? Gimana ya caranya ya? Kalau dobit yang benar-benar pasti, kayaknya saya belum dapat. Cuman kita bisa dengan cara bayangin contohnya aja. Misalkan jangan hafalin kaidahnya, tapi hafalin contohnya. Misalkan 2 dan ganjil tadi. 2 dan genap. Ya, 2 dan genap. Jadi genap itu belum tentu 2. Nah, maka si genap ini adalah lazim. Artinya genap ini ada banyak kan, ada 2, 4, 6. Nah, untuk malzumnya itu adalah yang dimiliki oleh lazim tadi. Berarti 4, 6 dan seterusnya itu adalah malzumnya. Ya, untuk lazimnya itu adalah genap. Pokoknya yang ya ini makanya ini kaidah untuk menentukan lazim malzum. Ya, kullama wujidal malzum wujida al-lazim. Berarti kullama wujida al-arba'ah awil itsnaini awil sittah ya, misalkan awil thamaniyah, maka wujida az-zaujiyah, wujidat az-zaujiyah. Tapi ketika kalau lazimnya nggak ada, genapnya nggak ada, ya, maka semua angka genap ya nggak ada. Gitu. Untuk yang ini tuh, kalau ada masalahnya. Kalau di ini tuh gimana ya dia? Maksudnya yang lazim yang mana? Oh ya, yang lazim yang basar lah. Lazimnya basar. Karena antum nggak bisa mentasawurkan amma kecuali sama basar. Pokoknya yang apa ya? Yang pasti ada lah. Gak juga sih sebenarnya. Pokoknya kalau yang itu tidak sesuatu itu tidak ditiadakan, maka sesuatu yang lain itu jadi gak ada semua. Itu lazim tuh.
Misalkan tadi, kalau saya bilang genap itu nggak ada, maka semua angka genap nggak ada, maka dia lazim. Tapi sesuatu yang kalau ditiadakan, belum tentu yang lain itu tidak ada. Bingung lagi kan? Maka itu malzum. Nanti sebenarnya pembagian ada banyak, ada yang lazim ini bi'tibari apa ya ini ya. Bi'tibari ya fidhini wal kharij gitu. Kemudian ada lazim yang bi'tibari bayyin sama ghairu bayyin yang antum yang ada kayak di tingkat 1 tuh. Lazim sama bayyin sama ghairu bayyin. Terus yang bayyin itu dibagi lagi ya, ada bayyin di mana al-a'am, ada bayyin di mana al-akhos. Tapi nggak usah lah kepanjangan. Karena kita hanya butuh di sini saja untuk melanjutkan pembahasan. Ada pertanyaan lagi? Tadi kejawab nggak? Maksudnya? Masih loading? Aman-aman. Jadi pokoknya kalau sesuatu itu ditiadakan, sesuatu yang lain jadi nggak ada semua. Itu namanya lazim. Misalkan yang zaujiyah, ya zaujiyah, genap, ya kita bilang genap, itu ditiadakan. Maka semua angka-angka genap jadi nggak ada semua. Tapi kalau salah satu angka genap antum hilangkan, misalkan antum menghilangkan angka 8, maka angka-angka yang lain masih ada dan kaidah genap itu juga masih ada gitu. Tuh. Sebenarnya kalau untuk mendefinisikan lazim dan malzum ya ini kaidah ini malah justru. Kalau anak sih dulu untuk menekankan ya cuman hafalin contohnya 2 dan genap gitu. Pokoknya genap ini adalah lazim, udah gitu aja. Selain selain genap maka semuanya malzum. Anak tekankan seperti itu aja sih untuk mengetahui mana lazim dan mana malzum. Jadi nggak terlalu, jadi bisa ingat kaidahnya itu gara-gara ingat contohnya gitu. Kadang kita ngafalin kaidah tuh susah. Tapi kalau udah tahu contohnya jadi lebih jelas gitu. Sudah kan ya? Kita lanjut ya. Ya, terus ketika kita sudah mengetahui ya, lazim itu ada fil dhihni atau fil aqli, kemudian fil kharij, fil adhini faqat, fil kharij faqat, ada fil dhihni wal kharij ya. Maka qaid beliau itu yang masuk mana? In bi aqlinil tuzim. Berarti kita memasukkan yang ada dhihninya. Berarti yang ada dhihninya adalah fil dhihni faqat sama fil dhihni wal kharij. Fil dhihni sama fil dhihni wal kharij. In bi aqlinil tuzim. Artinya yang kharij ini dia tidak masuk. Yang penting ada dhihninya, entah itu dia fi dhihni faqat ataupun fi dhihni wal kharij. Ini sesuai dengan perkataan beliau, in bi aqlinil tuzim. Kenapa kok enggak bil aqli wal kharij misalkan? Ya karena untuk menyempurnakan bait lah, baitnya biar enggak rusak. Al-mu'tabar idal manatiqah minal lazim wal malzum adalah al-lazim ad-dhihni ya. Entah dia itu ad-dhihni faqat ataupun ad-dhihni wal kharij. Seperti itu.
Kemudian bacanya sampai halaman itu ya. Halaman 69 yang bagian bawah. Thumma hadhihi dalalatu salasatu aqsamin mutabaqiyatin ya atau mutabaqiyatun kemudian wa tadammuniyatun wal tizamiyatun. Fal ula dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'alahu dan seterusnya. Thumma hadhihi dalalatu salasatu aqsamin. Dalalah ini maksudnya apa? Dalalah lafziyah yang kuat ya. Itu terbagi menjadi 3. Ada mutabaqiyah, kemudian tadammuniyah sama iltizamiyah. Fal ula dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'alahu. Yang pertama adalah dalalah lafaz ya terhadap makna seluruh makna ya, keseluruhan makna yang diwadok kepada lafaz tersebut. Ya. Maksudnya adalah mentakdirkan mudhaf saya bilang tadi. Yaitu lafaz yang atau makna yang kita inginkan ya, itu sesuai dengan makna lafaz yang diwadok untuk suatu makna. Contohnya seperti kadadalatil insan ala majmu'il hayawan an-natik. Contohnya seperti penunjukan lafaz insan kepada makna al-hayawan an-natik. Artinya keinginan si mutakallim dengan makna maudhu'nya itu sama. Al-hayawan an-natik, sama-sama al-hayawan an-natik. Kemudian watsaniyatu dalalatuhu ala juz'il makna fi dhimnihi. Ya. Adalah dalalah daripada lafaz kepada sebagian makna fi dhimnihi. Fi dhimnihi maksudnya di sini tamami ma wudi'alahu. Ya. Hinya itu kembali tamami ma wudi'alahu atau ma wudi'alahu boleh. Ma wudi'alahu. Ya. Yaitu penunjukan sebuah lafaz kepada sebagian makna yang sudah diwadok untuk lafaz tersebut. Kadalalatuhu alal hayawan awin natik fi dimil hayawan an-natik. Seperti halnya penunjukan al-insan hunya kadalalatihi. Kadalalatihi itu hinya kembali ke al-insan. Ya. Dalalahnya insan kepada hayawan saja ataupun natik saja. Yang mana keduanya ini bagian daripada makna maudhu' daripada insan. Kemudian wasalitsatu dalalatuhu ala amrin kharijin anil makna lazimin lahu, yaitu dalalah dari dalalatuhu nya balik ke mana? Ada yang tahu? Dalalatuhu kembali ke al-lafat ya. Dalalah daripada lafat kepada amrin kharijin, maksudnya maknan kharij. Makna yang di luar daripada makna maudhu, kemudian lazimin lahu, kemudian dia lazim dengan makna yang sudah diwadok tersebut. Seperti halnya kadalalatihi, seperti halnya dalalah al-insan ala qabulil ilmi, seperti halnya dalalahnya al-insan kepada makna menerima ilmu. Wa sun'atil kitabati ala ma fihi, dan sunatil kitabah itu apa? Membuat tulisan ya. Membuat tulisan terhadap apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Wa hadhihi makna qawlihi dalalatul lafzi al-baitaini. Dalalatul lafzi ala ma wafaqa yad'unha dalalatul mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa malazim fa huwa iltizamun in bi aqlinil tuzim. Ya, dia fil aqli faqat dan fil aqli wal kharij. Wasumiyat al-ula dalalatal mutabaqati li mutabaqatil fahmi lil wad'il lughawi. Ya. Yang pertama dinamai sebagai dalalah mutabaqah karena li mutabaqatil fahmi, karena kesesuaian faham ya. Kesesuaian faham atau kesesuaian pemahaman atau kesesuaian makna yang sesuai dengan makna lughawinya. Li annal wadi' wada'a al-lafdhu liyadulla 'alal makna bitamamihi. Karena
wadi ya, seorang wadi meletakkan sebuah lafadz kepada suatu makna itu untuk menunjukkan makna secara tamamnya, secara keseluruhannya. Waqad fahimnahu minhu bitamamihi. Kemudian wathaniyatu dalalatu tadammunin, yang dalalata ya. Wathaniyatu ai wa summiyat atsaniyatu dalalata tadammunin. Summiyat itu sama ya. Sama itu muta'addi maf'ul 2. Saya menamai orang ini Zaid. Berarti maf'ul pertamanya fa'ilnya saya, kemudian maf'ulnya orang itu, kemudian Zaid maf'ul yang kedua. Jadi wasumiyat ats-tsaniyatu dalalata tadammunin, ya. Yang kedua dinamakan dalalah tadammun itu li'annal juz'a fi dimnil kull, karena sebagian itu merupakan apa? Ya, bagian daripada kulnya, daripada keseluruhannya. Wasalitsatu dalalatal tizamin. Yang ketiga adalah dalalah iltizam, li annal mafhuma kharijun 'anil makna lazimun lahu. Karena mafhumnya, ya, mafhum daripada misalkan saya bilang al-insan adalah ad-dhahik, itu kharijun 'anil makna, itu keluar daripada makna insan yang asli, yaitu al-hayawan an-natiq. Tapi tidak hanya sebatas itu, tapi harus lazimun lahu, harus lazim dengan al-insan. Wa qauluhu in bi aqlinil tuzim, ya, perkataan beliau in bi aqlinil tuzim asyara bihi ila annal lazim la budda ayyakuna laziman fi dhihni. Ya. Perkataan beliau in bi aqlinil tuzim itu mengisyaratkan bahwasanya lazim yang dimaksud di situ adalah harus la budda ayyakuna laziman fi ad-dhihni. Harus lazimnya itu lazim yang dhihni. Sawaun, ya, lazimun ma'adzalika fil kharij. Entah itu fid dhihni ataupun fid dhihni wal kharij. Kalau zumi zaujiyati lil arba'ati, seperti halnya lazimnya, ya, adamul infikaknya, ya, ibaratnya az-zaujiyah dan arba'ah, ganjil dan ganjil lagi, genap dan 4, ya. Artinya 4 ini dia tidak bisa dipisahkan dengan tidak bisa dipisahkan dari genap. Ya. Akan tetapi, ya, apakah genap bisa dipisahkan dari 4? Bisa. Ya itu tadi ini. Artinya genap itu nggak cuma 4, kan ada banyak. Amla, ya, ataupun tidak. Kalau zumil basar lil ama, ya, artinya sawaun lazimun ma'adzalika fil kharij, ya, entah itu lazimnya fi dhihni wal kharij, seperti halnya zaujiyah dan arba'ah, dia kan di akal kita 4 dan zaujiyah itu tidak bisa dipisahkan. Tapi